Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya kita dapat berada di tempat ini. Yang terhormat Bapak Satrio, SE, MAP selaku penguji, yang saya hormati Pak Firman selaku mentor dan Pak Imam selaku coach. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi yang sudah saya susun. Pada rancangan aktualisasi kali ini, judul yang saya angkat adalah Optimalisasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui pembuatan leaflet dan nomor antrian di Unit Pelaksana Teknis UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Sebelum saya menjelaskan lebih detail, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan Pak, nama saya Erika Angela Manik. Jabatan saya verifikator pajak di Unit Pelaksana Teknis UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Berdasarkan judul yang saya angkat tersebut, dilatar belakangi oleh unit kerja saya yaitu Unit Pelaksana Teknis Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Selatan atau biasa dikenal dengan sebutan Samsa Basel. Itu melakukan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Selama beberapa bulan ini saya menjalankan tugas di Samsa Basel, saya melihat masih adanya masyarakat yang tidak membawa syarat administrasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang membuat wajib pajak tersebut pulang lagi ke rumahnya untuk mengambil syarat administrasi yang diperlukan. Hal ini mungkin dikarenakan wajib pajak tersebut tidak terlalu tahu tentang syarat administrasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Lalu juga dalam pemrosesan formulir atau berkas masyarakat juga terkadang tidak berurutan. Hal ini dikarenakan tidak adanya nomor antrian dalam hal pemberian layanan kepada wajib pajak. Adapun tujuan dari kegiatan aktualisasi ini yaitu yang pertama, saya sebagai calon pegawai negeri sipil bisa mengimplementasikan mata pelatihan agenda 2 yaitu nilai-nilai dasar berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lalu, saya juga bisa mengimplementasikan mata pelatihan agenda 3, yaitu peran dan kedudukan ASN dalam melaksanakan Smart ASN di Samsat Basel. Lalu, yang ketiga, tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Samsat Basel, yang bertujuan agar bisa memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Lalu tujuannya keempat, yaitu untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk manfaat dari kegiatan aktualisasi ini, yang pertama itu ada bagi peserta pelatihan dasar, yaitu mampu mengimplementasikan nilai dasar ASN berakhlak dan nilai Smart ASN kepada diri sendiri maupun di unit kerja masing-masing, seperti saya yaitu di Samsa Basel. Lalu mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi sebagai verifikator pajak di Samsa Basel, yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Lalu manfaat bisa juga ke unit kerja, yaitu dapat menjadikan Samsa Basel yaitu memberikan pelayanan yang sesuai dengan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Lalu manfaatnya bagi masyarakat dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang syarat administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Lalu diharapkan dengan aktualisasi ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Samsa Basel, sehingga bisa memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk ruang lingkupnya, ruang lingkup kegiatan aktualisasi di bidang verifikator pajak yaitu pada seksi penetapan, pembukuan, pelaporan UPT Bakuda Wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Isu yang diangkat merupakan isu yang terjadi di Samsa Basel. Dalam pelaksanaan kegiatan ini akan melibatkan beberapa pegawai di sesi penetapan, pembukuan, dan pelaporan. Kegiatan aktualisasi akan dilakukan dari tanggal 24 Juni sampai dengan 4 Agustus 2022 dengan rincian kegiatan yaitu mulai dari melakukan konsultasi dengan mentor atau atasan langsung sampai dengan menyusun laporan aktualisasi. Untuk mengenal lebih lanjut mengenai unit kerja saya yaitu di Samsa Basel. Samsa Basel ini merupakan unsur pelaksana teknis Badan Keuangan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu di wilayah Bangka Selatan.
yang beralamatkan di Jalan Kolong 2 depan SMA Negeri 1 Tobuali. Adapun visi dari unit kerja saya sendiri yaitu mendukung visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang terpilih, yaitu Babel Sejahtera, provinsi maju yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, cepat, dan berbasis teknologi. Sementara itu, misi UPT Bakuda wilayah Kabupaten Bangka Selatan yaitu pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah, mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas, peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan handal, lalu peningkatan kesehatan masyarakat, dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan demokrasi. Adapun beberapa tugas pokok dan fungsi selama saya bekerja di Samsat Basel yaitu pemberian informasi terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, lalu melakukan penetapan pajak kendaraan bermotor, lalu melakukan koreksi terhadap kutipan pajak, melakukan pencetakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD), lalu ada melakukan koreksi terhadap pencetakan SKPD tersebut, dan setiap harinya itu melakukan posting laporan atas penerimaan pajak kendaraan bermotor tiap hari. Baik itu laporannya yang akan diserahkan kepada Bank Sumsel Babel, pihak kepolisian, dan pihak Jasara Harja. Dalam menerapkan kegiatan aktualisasi ini, setiap calon pegawai negeri sipil menerapkan nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan juga harus menerapkan SMART ASN ketika sedang melaksanakan kegiatan aktualisasi, yang nilai-nilainya itu ada integritas, profesional, hospitality, networking, entrepreneurship, berwawasan global, penguasaan IT, dan penguasaan bahasa asing. Dalam rancangan aktualisasi ini, Pak, ada 3 isu yang saya ambil berdasarkan arahan mentor dan rekan sekerja. Yang pertama itu, belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Basel. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak masih ada yang tidak tahu terkait syarat administrasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pada saat membayar pajak, ada wajib pajak yang harus pulang lagi untuk mengambil berkas lainnya sebagai syarat administrasi. Sehingga ini tentunya akan memperlambat proses dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Lalu, tidak adanya nomor antrian dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga terkadang berkas yang diproses itu tidak berurutan. Lalu isu yang kedua itu, belum tertatanya arsip berupa surat pemblokiran kendaraan bermotor di Samsat Basel. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam penyusunan arsip surat pemblokiran tidak tertata dengan baik dan rapi, atau masih berantakan. Bahkan ada juga surat pemblokiran yang lusuh. Maka pengarsipannya itu bisa melalui Google Drive. Ini sesuai dengan tupoksi saya, yaitu melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas. Lalu yang ketiga, isu yang ketiga itu kurang akuratnya data di sistem Samsat. Hal ini memperlihatkan bahwa di sistem di Samsat itu berpusat di sistem Bakuda itu belum sepenuhnya benar dan dapat dipercaya, sehingga setiap pegawai tersebut harus lebih teliti dalam melakukan koreksi terhadap data-data pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak. Isu ini juga sesuai dengan tupoksi saya, yaitu melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak. Dengan menggunakan analisis USG berdasarkan hasil diskusi dan arahan dari mentor, maka diperolehlah Pak core isu atau isu utamanya itu belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Basel. Kemudian Pak dianalisis lagi dengan metode analisis APKL. Dari analisis APKL ini, bahwa kurangnya pemahaman dan pelaksanaan terhadap standar pelayanan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor menjadi akar atau permasalahan utama. Dari permasalahan tersebut, adapun gagasan kreatif pemecah core isu tersebut yaitu yang pertama, membuat leaflet berupa informasi syarat administrasi yang diperlukan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Lalu yang kedua, membuat nomor antrian dan
agar data yang diproses itu berurutan. Lalu yang ketiga itu membuat buku saku terkait secara administratif. Dari 3 strategi tersebut Pak, ada 2 yang dirasakan akan tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu membuat lip lab terkait informasi secara administrasi proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan membuat nomor antrian agar data yang diproses itu berurutan. Dalam rancangan aktualisasi ini, saya membuat 7 kegiatan Pak dengan beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dan atasan langsung terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi, di mana tahapan kegiatannya itu ada menyiapkan bahan dan melakukan konsultasi terkait kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Outputnya itu berupa lembar konsultasi keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, harmonis, kolaboratif, di mana saya akan menyiapkan bahan dan melakukan konsultasi dengan mentor secara ramah, sopan, santun, dan bekerja sama. Lalu akuntabel, saya akan membuat lembar akuntabel sebagai bukti bahwa saya telah melakukan kegiatan konsultasi. Lalu tahapan kegiatan yang kedua yaitu meminta arahan dan masukan dari mentor. Outputnya ini berupa foto dan atau video kegiatan. Adapun keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak yaitu harmonis, kolaboratif, adaptif, dan kompeten. Saya akan meminta arahan dan masukan dari mentor dengan sopan, santun, dan bekerja sama untuk menciptakan kegiatan aktualisasi yang lebih baik. Saya juga akan terbuka terhadap arahan dan saran dari mentor agar bisa melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan baik. Saya akan meminta arahan dan masukan dari mentor agar saya bisa terus belajar dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan baik. Lalu akuntabel, saya akan mengambil foto dan atau video kegiatan sebagai bentuk kegiatan tersebut telah saya lakukan. Lalu tahapan yang ketiga yaitu meminta izin atau persetujuan kepada mentor untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Outputnya ini berupa lembar persetujuan keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak yaitu loyal harmonis, di mana saya akan meminta izin atau persetujuan kepada mentor untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan tetap menjaga nama baik instansi saya, pimpinan, dan juga dengan sopan dan santun. Lalu akuntabel itu saya akan membuat lembar persetujuan sebagai bukti bahwa kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan telah disetujui. Lalu Pak, kegiatan kedua yaitu membuat nomor antrian pelayanan masyarakat, di mana saya akan melakukan 5 tahapan kegiatan. Yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembuatan nomor antrian. Adapun outputnya itu berupa lembar konsultasi keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, kolaboratif, harmonis. Saya akan melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembuatan nomor antrian dengan ramah, sopan, dan santun. Lalu nilai akuntabel yaitu saya akan membuat lembar konsultasi sebagai bukti telah dilakukannya kegiatan konsultasi. Lalu tahapan kegiatan yang kedua yaitu membuat nomor antrian di Microsoft. Outputnya itu berupa foto dan atau video kegiatan. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan adaptif. Saya akan membuat desain nomor antrian sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat agar tidak ada masyarakat yang menunggu lama dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Lalu, saya akan membuat desain nomor antrian dengan menggunakan kemampuan yang saya miliki. Setelah itu, saya akan membuat desain nomor antrian sebagai bentuk inovasi dalam melayani masyarakat. Lalu akuntabel, saya akan mengambil foto dan atau video kegiatan sebagai bukti telah dilakukannya kegiatan mendesain nomor antrian. Lalu tahapan kegiatan yang ketiga yaitu meminta persetujuan kepada mentor terkait nomor antrian yang akan dicetak. Outputnya itu berupa lembar persetujuan, di mana keterkaitan dengan nilai dasar ASN yaitu harmonis. Saya akan meminta persetujuan dari mentor terkait nomor antrian yang akan dicetak dengan sopan dan santun. Lalu akuntabel, yaitu saya akan membuat lembar persetujuan sebagai bukti bahwa nomor antrian yang telah dicetak itu telah disetujui oleh mentor. Lalu tahapan kegiatan yang keempat yaitu mencetak nomor antrian.
Outputnya itu berupa kartu antrian. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak yang yaitu kompeten. Saya akan mencetak kartu antrian sebagai bentuk pengembangan kompetensi diri saya. Lalu adaptif, saya akan membuat kartu antrian sebagai bentuk inovasi dalam melayani masyarakat. Lalu tahapan kegiatan yang kelima itu ada meletakkan nomor antrian di meja informasi. Outputnya itu berupa foto dan atau video kegiatan. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak itu ada loyal dan akuntabel. Kegiatan yang ketiga yaitu membuat leaflet terkait informasi berupa syarat administrasi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ada beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama itu mencari referensi untuk pembuatan leaflet terkait syarat administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Outputnya itu berupa foto dan atau video kegiatan. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan akuntabel, di mana saya akan mencari referensi dalam pembuatan leaflet agar leaflet yang dibuat itu mudah dipahami oleh masyarakat. Lalu saya akan mengambil foto dan atau video sebagai bukti kegiatan mencari informasi. Selanjutnya, kegiatan yang keempat yaitu mencetak dan membagikan leaflet kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk sosialisasi kepada wajib pajak terkait syarat administrasi pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kegiatan yang kelima yaitu mengupload leaflet ke dalam Google Drive dan melakukan koordinasi dengan rekan sekerja untuk dimasukkan ke dalam kode QR. Lalu berikutnya kegiatan yang keenam yaitu melakukan evaluasi atas kegiatan aktualisasi. Kegiatan yang ketujuh yaitu menyusun laporan aktualisasi. Dari 7 kegiatan yang saya rencanakan, itu dimulai dari bulan Juni minggu terakhir hingga minggu pertama di bulan Agustus, sebagaimana yang tertampil di layar. Bapak Satrio, Pak Firman, dan Pak Imam, demikian presentasi yang saya lakukan. Saya yakin dan percaya rancangan aktualisasi yang saya susun masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, mohon saran dan masukan dari Bapak sekalian. Terima kasih, Pak.